wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Ibu cek dulu daftar hadirnya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, alhamdulillah berarti masuk semua ya, kelas 4 alhamdulillah masuk semua. Kemudian kita lanjutkan sebelum memulai pelajaran ya, kita yel-yel dulu, pemanasan dulu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dan membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian dapat mengikuti materi yang Ibu berikan dengan baik. Baik, untuk bukti cinta kita kepada tanah air, rasa nasionalisme kita nyanyi dulu lagu nasional ya, lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan anak ibu Sofia untuk memimpin lagunya. Silakan kita semuanya berdiri ya, berdiri semua kita lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar. Anak-anak ibu, ada yang ingat dengan pelajaran yang telah lalu bahasa Indonesia? Pelajaran apa materinya? Iya, menabung bisa. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan materi kita dengan membuat atau menulis laporan perjalanan. Ya, itu materi kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, Ibu harapkan ya, membaca teks laporan perjalanan anak-anak Ibu dapat menguraikan isi bacaan dengan benar atau tepat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyimak ya, anak-anak Ibu dapat menyimpulkan informasi yang didengar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan nanti kita berdiskusi ya. Jadi diharapkan anak-anak Ibu dapat berpartisipasi aktif diskusi dengan memberikan saran dengan kalimat yang baik sehingga bisa dipahami oleh teman diskusi yang lain. Kemudian yang keempat, melalui menulis laporan perjalanan, Ibu harapkan ya, anak-anak Ibu dapat membuat laporan perjalanan sederhana dengan panduan adik Simba. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Dan sebelumnya Ibu mau tanya dengan anak-anak Ibu.
Sudah siap belajar? Tahan dulu. Dengarkan, kemarin kan sudah liburan. Liburan kemarin sudah hujan. Apakah anak-anak ibu ada yang berpergian ke suatu tempat berlibur, mungkin ke Selat Panjang, ada ke Batam. Kamu kemana kemarin waktu liburan? Oh, Bengkalis. Naik apa? Naik Honda. Bagus. Jadi alat transportasi yang bisa digunakan untuk materi kita. Sekarang ibu tampilkan video. Nah, sekarang sama-sama kita simak video tentang ada banyak loh anak bangsa di luar sana yang rela lakuin apa saja dia bersekolah. Bahkan meski harus yang negara Jawa Tengah. Setiap harinya anak-anak SD di sana harus menekan sepatu sembari menerjang derasnya Sungai Mondo agar bisa sampai di sekolah. Hanya beberapa orang tua dari mereka juga turut. Nah, baik. Sudah menonton? Apa yang kalian saksikan dalam video tadi? Apa yang kalian jumpai masalah pada video yang baru disimak atau ditonton? Iya, printer yang lainnya apa yang kamu jumpai tadi pada nonton tadi? Tentang? Iya, kamu tentang apa? Melewati anak-anak mau pergi sekolah. Begitu susahnya perjalanan menuju sekolah. Contohnya mereka ada yang naik sampan, ada yang menyeberangi sungai. Nah, itu materi kita hari ini. Nanti kita menulis laporan perjalanan dari perjalanan yang sudah dilakukan tadi. Seperti video tadi, bisa kita buat laporan perjalanan, misalnya pergi, ya, kemudian kemana tujuannya, dengan siapa kita pergi, naik apa, ya. Itu materi kita hari ini. Sekarang dibuka halaman 150 bukunya, ya, buku bahasa Indonesia. Ibu minta salah seorang untuk membaca, ya, teks laporan perjalanan pada halaman 150. Ayo kelompok 1 dibaca perwakilannya, baca yang kuat ya. Awal 1 paragraf. Ceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan, apa dan kapan, orang yang ikut dalam perjalanan, siapa, dan untuk apa perjalanan itu dilakukan, mengapa. Tengah 2-3 paragraf. Ceritakan proses perjalanan, bagaimana kalian dapat mencari kendaraan yang digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan suasana perjalanannya. Walau kita mengetahui biaya-biaya dalam perjalanan tersebut, kalian dapat mencantumkannya. Ceritakan suka duka yang dialami selama perjalanan atau saat sampai di tujuan. Ceritakan pula hal-hal yang dijumpai atau dilakukan di tempat tujuan. Akhir 1 paragraf. Sampaikan kesan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Kalian juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Misalnya, kalau berkunjung ke tempat ini, sebaiknya membawa payung. Lanjut kelompok 2 dari awal. Ya, dibaca yang kuat, yang lainnya menyimak ya. Laporan perjalanan.
Kalian tentu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk berwisata atau keperluan lainnya. Kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Apakah laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Laporan perjalanan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang perhatikan ya materi laporan perjalanan. Perhatikan Ibu. Yang pertama kita ketahui menulis laporan perjalanan ya nanti bisa dibuat dalam bentuk narasi ataupun karangan. Ya, pernah mengarang pelajaran bahasa Indonesia ya untuk mengarang nanti kita buat narasi ya atau karangan laporan perjalanan. Laporan perjalanan kita bepergian ke suatu tempat. Perhatikan. Nanti membuat laporan perjalanannya. Yang pertama itu dari awal, tengah, dan akhir. Untuk awal kita ceritakan nama perjalanan atau tempat yang mau kita datangi. Ya, misalnya kita pergi naik apa, dengan siapa, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah paragraf kita ceritakan proses perjalanannya. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah bikin kita capek ya ataupun sedih? Mungkin di perjalanan ada kecelakaan yang buat kita sedih. Itu untuk di tengah paragraf. Yang di akhir paragraf, sampaikan kesan kalian dari perjalanan ini, juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Jadi untuk yang di akhir paragraf itu kita menyimpulkan. Misalnya kalau mau pergi ke tempat ini harus bawa payung biar nanti kalau hujan tidak basah. Kemudian kita bisa membuat laporan perjalanan ini dengan panduan adik Simba ya. Adik Simba itu kalimatannya apa, B di mana, K kapan, S siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dalam membuat laporan perjalanan itu kita padukan nanti dengan kalimatannya ya, adik Simba. Perhatikan ya gambar-gambar. Gambar apa yang pertama kalian lihat? Rumah nenek dan kolam renang. Kemudian apa? Kota. Itu nama-nama tempat tujuan yang melakukan perjalanan. Misalnya liburan pergi ke rumah nenek. Misal saja cuma ke pantai mana yang dekat? Apa namanya yang pantai?
motivasi untuk melakukan perjalanan. Apalagi yang bisa kita naik? Pesawat dan bus yang pinter. Ada lagi? Coba sebutkan alat transportasi lain yang belum Ibu tampilkan di depan. Honda ataupun sepeda motor. Bagus, tepuk tangan dulu. Semangat. Baik, sekarang kita melalui laporan perjalanan. Kelompoknya ya disesuaikan dan betul kelompoknya kelompok 1, 2, 3. Kita akan berdiskusi kelompok, mengerjakan tugas. Kelompok 1 mana tadi? 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Perhatikan petunjuk pengerjaannya, apa yang disuruh. Yang pertama, nama anggotanya buat, anggota kelompoknya siapa saja buat ya. Kemudian petunjuk pengerjaan. Perhatikan yang pertama cara mengerjakannya. Menurutmu kendaraan apa saja yang nyaman ketika melakukan perjalanan? Tulis nama kendaraan pada kolom ini ya. Kemudian tulislah kelebihan. Kelebihan kendaraan yang kamu pilih itu apa? Misalnya sepeda motor, kelebihannya bisa cepat sampai. Kekurangannya tulis di sebelahnya. Kira-kira kekurangannya apa? Iya, ataupun kalau tidak ada bensin, tidak bisa berjalan ya. Paham dengan itu cara mengerjakannya? Boleh bertanya jika belum paham ya. Ya, namanya dulu. Kelompok berapa? Tulis nama teman masing-masing. Itu berapa yang disuruh nulis kendaraannya? 3 berarti ya. 3 ini nanti kelebihannya apa? Ya, terserah kendaraan apa kekurangannya. Kerjasama ya, kerjasama saling memberikan saran. 5, kasih saran 5. Kira-kira kendaraan apa ya yang enak untuk pergi, untuk melakukan perjalanan biar cepat sampai aman. Tulis. Tanya dengan teman-temannya, kendaraan apa saja kira-kira yang dipilih. Ini berarti 3 kendaraan yang dipilih. Nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya. Teman ini kendaraan apa, ini kendaraan apa ya.
kendaraan apa saja yang nyaman dipakai ketika melakukan perjalanan. Berikan kelebihan dan kekurangan kendaraan yang kamu pilih. Berikan jawaban kepada soalan yang berikut. Nama kendaraan, model, kelebihan, cepat sampai, kekurangan, ketika macet, tidak bisa bergerak, ketika macet, kelebihan, ketika macet bisa melewati jalan pintas, kekurangan, tidak bisa mengecek banyak orang, kelebihan, bisa melihat pemandangan laut, kekurangan, ketika ada gelombang, akan bergoyang. Ya, nanti coba beri tanggapan dari kelompok yang lain. Kelompok 2, menurut kamu bagaimana hasil diskusi kelompok 1? Bagus, serentak bilang bagusnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, beri jempol, semuanya beri jempol untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 terima kasih, silakan duduk kembali. Lanjut kelompok yang ketiga. Semuanya maju. Yang kuat dibaca. Nama anggota kelompok 1, mobil, kelebihan, ada AC, kekurangan, tempat duduknya sedikit. Ferry, ada TV, jika ada gelombang, takut pesawat. Kelebihannya laju, kekurangannya bisa jatuh. Sudah dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo berikan tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk temanmu kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 tanggapannya? Bagus, Peter. Kelompok 2, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 3? Bagus juga. Serentak bilang bagus. Ya, berarti mantap. Jempol untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali ya. Kita lanjutkan ya untuk materi kita laporan perjalanan. Ya, kita ulas kembali. Tadi laporan perjalanan bisa ditulis dalam bentuk narasi ataupun karangan ya. Jadi nanti evaluasi kita, tugas kita sendiri-sendiri ya, tidak diskusi lagi. Itu membuat karangan tentang laporan perjalanan. Laporan perjalanan kalian, misalnya tadi yang pertama ada awal, tengah, dan akhir dengan panduan kata tanya ataupun adik simba. A, apa? B, bagaimana? S, siapa? M, mengapa? Kapan? Ya, dan bagaimana itu kalimat tanya. Jadi di awal paragraf tadi Ibu contohkan misalnya persiapan tujuan perjalanan yang kita mau tuju di mana. Kemudian siapa saja yang ikut pergi. Kemudian di tengah-tengah paragraf itu kita sudah sampai di tempat tujuan. Sudah sampai di tujuan kita ceritakan apakah menyenangkan, ya, apakah membosankan. Itu untuk di tengah-tengah paragraf. Yang terakhir, apa kira-kira yang terakhir ada yang tahu? Sudah selesai. Dilaporkan tentang perjalanannya ataupun memberi saran kalau mau pergi ke tempat tersebut, misalnya bawa payung biar tidak kepanasan, ataupun yang lebih penting lagi bawa bekal. Siapa tahu di situ tidak ada orang berjualan nanti lah. Paham tentang laporan perjalanan? Kalau sudah paham, sekarang evaluasi ya. Berapa orang ya? 12 ya berarti satu-satu. Tulis namanya.
Sama kelas. Petunjuk pengerjaan perhatikan yang pertama, buatlah sebuah laporan perjalanan sesuai dengan pengalamanmu, ya, dalam bentuk narasi ataupun karangan, ya, ataupun karangan bisa. Kemudian yang kedua, gunakan struktur atau caranya, ya, awal, tengah, dan akhir. Tulis laporan laporan yang kamu pilih, misalnya perjalanan kemana, buat judulnya. Pergi misalnya ke rumah siapa atau ke tempat mana, ya. Boleh bertanya, ya, kalau tak paham mengerjakannya, cara mengerjakan evaluasi boleh bertanya, ya. Misalnya pergi ke siapa, naik apa? Ada pernah, ya? Apa, ya? Ya, tujuannya kemana, ya? Paham? Awalnya tengah dan akhirnya buat judulnya. Pergi kemana ataupun berlibur kemana, ya. Pergi ke pantai Motong pun tak apa. Iya. Tak jauh-jauh pergi misalnya ke pantai pun tak apa. Itu intinya kita melakukan perjalanan. Baik, semuanya perhatikan. Sudah siap, ya, evaluasinya boleh dikumpul. Ayo, kumpul di meja itu. Simpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran kita adalah bahasa Indonesia dengan materi apa? Materi kita laporan perjalanan. Iya, laporan perjalanan. Hari ini kita sudah belajar membuat atau menulis laporan perjalanan dengan panduan adik Simba ataupun kalimat tanya, ya, menggunakan kalimat tanya dengan panduan adik Simba. Jadi alhamdulillah untuk pelajaran hari ini tadi, ya, kemudian evaluasi juga sudah dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya, tepuk tangan semuanya. Jadi berpesan dengan anak-anak ibu, ya, nanti di rumah lebih giat dalam belajar dan jaga kesehatan, ya, biar besok bisa masuk ke sekolah seperti hari ini, ya. Baik, sekarang pelajaran sudah selesai. Anak ibu silakan dikemas bukunya, duduk yang rapi. Siap, ketua kelas siapkan doa setelah selesai belajar, ya. Baca doa setelah selesai belajar, silakan ketua kelas.